ini disponsori oleh Ruang Hampa Coworking Space. Ruang Hampa berlokasi di Jakarta Selatan, Tanjung Barat. Ruang Hampa menyelenggarakan berbagai program kelas online. Salah satunya kelas lukis dengan cat air di tanggal 25 Juli 2020. Lebih lengkapnya bisa cek di ruanghampa.id. Sebelum kita memulai materi, saya ingin memperkenalkan ini kan rapi banget ya gitu. Dulu tuh saya pengen banget, kakak pengen banget bisa bikin tulisan di buku tuh seperti ini gitu. Nah, makanya ditulis kan, maksudnya hati pengennya sih seperti ini gitu. Tapi ternyata jadinya seperti ini. Jadinya gurunya ngomongnya cepet banget, terus kemudian kadang-kadang kakak nggak bisa ngikutin, jadi karena nggak bisa ngikutin akhirnya jadi gambar-gambar deh di buku, dan malah pernah kena omel guru hanya gara-gara ternyata buku kakak lebih banyak gambarnya daripada tulisannya gitu. Nah ini adalah pengalaman kenapa sih waktu itu kakak jadi mikir, kok emangnya kalau buku tuh isinya harus tulisan semua ya gitu. Nah itu makanya jadi kesel karena salah satunya dimarahin pada waktu itu. Nah akhirnya ternyata kakak nggak sendirian nih gitu. Waktu pas berapa waktu yang lalu kakak pernah nemuin buku, ini judulnya buku terbitan Gramedia 101 Creative Notes. Di situ dibilang tuh kenapa sih waktu kecil tuh kita suka banget gambar gitu, tapi begitu sudah besar ternyata jadi malah takut gitu. Nah itu ada gambarnya tuh. Kalau misalnya dulu, ayo siapa yang bisa gambar gitu, semua tuh pada tunjuk tangan kan. Nah tapi begitu sudah besar, siapa yang bisa gambar? Nggak ada, dikit deh orang yang tiba-tiba pengen bisa gambar atau dia tunjuk tangan, saya bisa gitu. Jadi sedikit, kok makin ke besar, orang tuh jadi makin takut gambar gitu. Nah kan mumpung teman-teman nih masih di tahap yang baru mau beranjak dewasa kan, nah itu juga belum ada takutnya nih gitu. Jadi kakak pengen mengajak supaya nanti teman-teman juga bisa mengekspresikan dirinya, salah satunya dalam bentuk berpikir dan membuat catatan-catatan dalam bentuk visual. Jadi beraniin aja gitu untuk bikin segala sesuatu yang bisa bentuknya adalah visual atau gambar. Nah, kenapa sih harus berpikir visual? Ternyata sepanjang perjalanan ke sini, kakak jadi nyari tahu tuh kenapa sih harus bisa gambar visual gitu. Nah, ternyata ini nih, salah satu temuannya adalah pertama, sejak kecil itu sebenarnya kita pertama kali itu selalu dikenalkan dengan gambar gitu. Jadi kita sejak kecil dikasih pengetahuan, kemampuan berpikir untuk memahami atau mengenali gambar. Terus kedua, otak kita bisa jadi lebih aktif. Nah, jadi ketika kita mengembangkan kemampuan gambar dan berpikir secara visual, itu ternyata membuat otak kita juga jadi lebih aktif. Nah, terus kemudian berikutnya adalah melatih teman-teman untuk bisa berimajinasi gitu. Nah, itu kenapa kita jadi penting mempunyai kemampuan berpikir secara visual. Nah, seperti itu. Nah, terus nah ini yang biasa kita temukan kan. Jadi kalau kemampuan berpikir visual itu seperti apa sih gitu. Nah, seperti ini nih gambarnya. Ini kakak belajar dari sebuah webinar ya waktu itu. Nah, karena kita tuh selama ini selalu diinformasikan terkait dengan hal-hal yang sifatnya verbal gitu. Jadi misalnya mobil, nih saya kakak kasih gambarannya ya. Selama ini kan kita taunya mobil, jeruk, HP dalam bentuk kata-kata gitu. Nah, tapi kemudian kita juga bisa mengenali bahwa mobil itu gambarnya seperti yang di sebelah kanan kakak nih gitu. Ada gambar mobil, terus jeruk gambarnya buah, bentuknya bulat gitu ya. Terus sampai HP misalnya seperti ini yang kita temukan sehari-hari di rumah, atau misalnya laptop atau komputer. Nah, dikenalkan juga sama teman kakak namanya Agah gitu ya. Dia mengatakan bahwa di samping kosakata sebenarnya ada juga yang penting itu untuk dilatih, namanya itu kosa gambar. Nah, ini buat kakak jadi menarik. Iya ya, selama ini kan yang kita disuruh nambah, ayo tambahin kosakata kamu gitu. Tapi ternyata di sisi yang lain sebenarnya kosa gambarnya malah ketinggalan gitu. Kalau kosakata dilatih terus, kosa gambar jadi malah nggak banyak dilatih gitu. Nah, akhirnya kakak jadi semangat untuk ayo kita tambahin yuk kosa gambar kita dengan cara apa? Dengan cara latihan menggambar. Nggak perlu bagus gambarnya, seperti yang teman-teman lihat dari awal sampai slide yang ini,
gambar kakak ya gini aja, bahkan mungkin ada teman-teman bilang, ih gambarnya kok jelek banget gitu ya. Karena intinya tuh bukan bagus atau jeleknya gambar, tapi dengan gambar ini teman-teman sebenarnya bisa nangkep, oh ini gambar orang, oh ini ada verbal, oh ini ada visual. Nah kayak gitu ya. Nah ini gambarannya. Nah terus seperti apa caranya gimana gitu? Caranya adalah dengan melakukan yang namanya kamita nih. Kalau kakak nyebutnya kamita supaya gampang, supaya teman-teman ingat terus. Apa sih kamita itu? Gitu. Nah kamita itu adalah rekam, pahami, dan catat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ikut di sekolah atau misalnya pada saat ada orang yang lagi menjelaskan atau misalnya lagi webinar atau lagi kelas online, nah itu kan biasanya ada gurunya tuh gitu, dia menjelaskan. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah jangan langsung mencatat gitu, jangan langsung mencatat apa yang diberikan oleh si guru. Tapi yang pertama kali harus kita lakukan adalah melatih untuk merekam sebenarnya dia lagi ngomong apa sih gitu. Nah, baru setelah kita rekam, kita coba pahami gitu. Oh, kita pahami, oh sebenarnya ini. Nah, baru kemudian kita catat apa yang menurut kita penting. Nah, ini yang sebenarnya banyak dilupakan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi akhirnya karena kita pengennya nggak kehilangan sesuatu ya gitu. Jadi setiap guru ngomong itu pengennya kita catat terus gitu. Padahal sebenarnya jangan gitu. Jadi ingat tadi kamita, rekam, pahami, terus catat. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa mencatat sesuai dengan apa yang teman-teman anggap penting. Nah, ini yang membuat kenapa jadi berpikir visual dan menerjemahkannya dalam bentuk catatan visual, itu ada proses yang sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan hanya kita mendengarkan guru yang lagi ngomong. Nah, seperti itu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung nggak? Atau ada, Kak aku pengen nanya dong. Gitu. Kalau nggak ada, nanti kakak lanjutin ke slide berikutnya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Nanti bisa juga pakai fitur chat tadi kan ya. Nah nanti baru kita bisa tanya di situ. Atau kalau misalnya ada yang pengen tanya, langsung aja nanti ya. Kalau ada yang belum paham, takutnya kakak jelasinnya kecepatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, siapa sih yang menginspirasi saya nih? Gitu. Nah, kakak akan cerita siapa aja tokoh-tokoh yang sebenarnya banyak menginspirasi kakak di dalam membuat catatan visual ya. Nah, pertama ini yang teman-teman harus ingat itu adalah dalam catatan visual itu bukan bukan gambar kita bagus-bagusan gambarnya gitu, tapi yang penting bagaimana kita menyampaikan ide melalui gambar. Nah, ini kakak dapetin quotes ini dari buku yang judulnya si Sketch Note Handbook ini, karangan Mike Rohde. Nah, dia bilang gitu, bahwa nggak penting kok gambarnya bagus, yang penting bagaimana kita bisa, ide kita melalui gambar itu bisa diterima sama orang. Nah, itu kakak inget terus sampai hari ini. Nah, jadi kakak belajar nih sebenarnya, nyari tahu, ada nggak sih orang-orang di dunia ini yang menggunakan catatan visual di dalam selama mereka mengekspresikan ide-ide mereka gitu. Nah ternyata ada. Nah ini salah satunya contohnya. Kalau teman-teman pernah belajar gitu ya atau pernah dengar, ini adalah salah satu tokoh yang namanya adalah Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci itu sangat terkenal dengan membuat lukisan yang namanya Mona Lisa ya. Kalau pernah tahu ya. Ini kakak lupa, harusnya kakak tampilin nih gambar Mona Lisa-nya. Nah, ternyata si Leonardo da Vinci ini banyak sekali membuat catatan-catatan visual nih. Sampai dia tulis, sampai dia, pokoknya pemikiran-pemikirannya Leonardo da Vinci itu yang dia tuangkan di dalam bukunya itu sangat jauh ke depan deh mikirnya. Dia bisa melihat bagaimana ya nanti kalau suatu saat orang tuh bisa terbang gitu. Itu dia catat di dalam bukunya, dan ternyata hari ini kecapaian kan. Ada orang-orang yang sekarang menciptakan pesawat sehingga orang tuh bisa memudahkan bepergian. Ini adalah Leonardo da Vinci. Terus ada lagi nggak? Ada nih. Nah ini tokoh fiksi nih. Tadi kakak juga lihat nih ada di akun Zoom-nya ada yang pakai fotonya Hermione ya kan? Hermione. Nah gitu.
Nah, ternyata ini gambarnya J.K. Rowling. Kalau teman-teman tahu, J.K. Rowling itu adalah salah satu penulis fiksi populer ya, Harry Potter. Nah, jadi sebelum si J.K. Rowling itu bikin novel tentang Harry Potter, dia selalu menggambar ide-idenya dia mengenai gambarannya si ceritanya Harry Potter. Nah, ini di bukunya apa? Di buku ini gambar tentang apa? Ini gambar tentang bagaimana J.K. Rowling pertama kali menggambar tentang Hogwarts. Itu sekolahnya si Harry, Hermione, sama Ron. Nah, di situ dia gambarkan dulu tuh seperti apa sih sekolahnya. Jadi dia berimajinasi. Nah, tadi kan salah satu berpikir visual itu melatih imajinasi kita untuk membayangkan sesuatu yang bahkan belum ada gitu. Nah, J.K. Rowling membuktikan hal itu. Nah, terus ada lagi nggak? Ada. Ini salah satu catatan yang orang yang cukup terkenal itu yang menemukan bola lampu. Nah, kalau teman-teman pernah belajar, siapa sih yang menemukan bola lampu? Nah, ternyata namanya adalah Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison ini, dia menggambarkan idenya tentang bola lampu. Yang dia terkenal banget ya, melakukan eksperimen sampai beberapa ribu kali, dan sampai akhirnya dia menemukan bola lampu. Nah, kalau teman-teman lihat di slide kakak, di situ ditulis tuh bahwa bahkan dari tahun 1885, Thomas Alva Edison itu sudah menggambarkan bayangan dia mengenai bola lampu itu seperti apa. Dan sampai hari ini peninggalan tentang bola lampunya itu ada di rumah kita kan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat lampu-lampu yang bentuknya bulat-bulat, nah ini adalah ide dari si Bapak Thomas Alva Edison ini. Dan itu sudah lama banget dari 1885. Nah, jadi dari catatan-catatan ini tuh menginspirasi kakak nih. Oh iya ya, kalau Thomas Alva Edison aja bisa punya catatan-catatan seperti ini atau J.K. Rowling, berarti nggak ada salahnya dong kalau kita juga membuat catatan visual yang justru akan memudahkan kita untuk memiliki ide-ide yang bahkan menarik untuk masa depan. Nah, ada lagi nggak? Ada. Nah, ini yang paling menarik. Ini namanya Jason Barron. Ini orang sekarang nih. Jadi si Jason Barron ini sampai hari ini masih hidup, orangnya dia bikin buku judulnya itu Visual MBA. Nah, Visual MBA ini adalah cerita waktu si Jason ini ikut sekolah gitu. Jadi selama dia sekolah, dia itu membuat semua kelas-kelasnya itu dalam bentuk catatan-catatan visual. Nah, ini adalah contoh gambar atau buku dari Visual MBA-nya si Jason Barron. Nah, jadi Jason Barron itu dia memutuskan untuk sekolah lagi. Nah, terus kemudian semua catatan pelajarannya itu dibentuk dalam bentuk visual, ya kemudian dia bukukan. Jadi semakin ke sini orang semakin menyadari pentingnya membuat catatan-catatan visual itu. Nah, itu dari tadi kan orang di luar negeri semua ya. Ada nggak sih orang di dalam negeri? Ada. Nah, ini contohnya. Ini buku favorit kakak juga, namanya Fish Eye. Nah, siapa yang bikin? Yang bikin itu namanya Mas Handoko Hendroyono. Nah, ini kakak juga kenal nih gitu, bahkan pernah diskusi bareng sama beliau gitu. Nah, si Mas Handoko ini dia itu disebut juga sebagai seorang kreatif storyteller. Jadi dia suka bercerita. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar nggak ya, atau pernah nonton nggak ya? Itu ada Filosofi Kopi ya. Itu dulu adalah novel karangannya Mbak Di Lestari yang kemudian dijadiin film, bahkan ada di YouTube. Nah, itu salah satu yang membantu untuk membuatnya itu adalah si Mas Handoko ini. Nah, jadi buku-bukunya kayak gini nih, gambarnya teman-teman bisa lihat tuh, bahwa semua catatan-catatan dia mengenai apa yang dia rasakan, itu kemudian dia tuangkan. Lihat deh, gambarnya kan nggak ada yang bagus ya, sebenarnya gitu. Sebenarnya gambar yang sangat sederhana, tapi yang penting teman-teman, atau waktu itu saya mendapatkan ide pentingnya punya gambaran-gambaran ini untuk menyampaikan ide-ide kita kepada orang lain. Nah, ada lagi nggak? Ada dong. Nah, ini yang paling favorit saya nih. Ini adalah seorang anak, saya lupa kelasnya, tapi masih SD, namanya Namira. Jadi Namira ini dapat tugas nih waktu itu. Dia mengeksplorasi sesuatu yang menarik di dalam rumahnya, dan kemudian dia bisa melengkapi informasi tersebut dalam yang dia dapatkan dari internet. Nah, si Namira ini waktu itu dia bikin seperti ini, contohnya adalah Ultra Milk ya. Jadi dari Ultra Milk ini, si Namira kemudian, mungkin Namira senang melihat kulkasnya, terus dia ngeliat ada Ultra Milk, saya sering minum ini, dan kemudian dia buat ininya, dan jadi ada ceritanya juga gitu. Dia browsing mungkin di Google,
oh Ultramilk adalah apa, susu dari perusahaan apa, perusahaan multinasional. Jadi catatannya si Namira ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena ternyata Namira tuh sudah mulai membuat catatan visual sejak dia kecil gitu, sejak dia kelas 5 SD gitu ya, untuk bikin catatan visual yang mungkin suatu saat kalau ini disimpan, Namira akan ketawa-ketawa sendiri. Oh, zaman dulu saya ternyata sudah bikin catatan-catatan visual kayak gini ya. Nah, ini adalah catatan visualnya si Namira. Perlu bagus gambarnya? Saya pikir enggak. Yang penting nanti teman-teman tahu ada hal-hal yang basic, yang penting buat gambarnya dan kemudian tambahkan catatan. Ini yang saya bilang menambahkan verbal dan visual. Jadi catatan visual itu menambahkan unsur yang tadi teks dengan gambar. Jadi ada teksnya, ada gambarnya, sehingga jadi lebih lengkap. Nah, ini juga Namira juga yang bikin waktu itu ya, pengalaman dia di rumah. Jadi bayangkan dia menggambarkan dan menambahkan informasi di situ yang menurut saya ini jadi salah satu favorit saya, karena dulu aja waktu kecil saya belum pernah bikin seperti yang Namira buat ya. Nah itu. Nah terus dipakai nggak sih pas kita berkarir atau pas kita bekerja nantinya gitu ya, catatan visual ini? Kalau buat kakak dipakai gitu, karena sepanjang kakak berkarir ternyata banyak banget hal visual yang sering kakak sampaikan dan ternyata berguna untuk orang lain. Contoh ya, ini adalah salah satu peneliti, dia lulusan Jepang, namanya Mas Pranama ya. Nah, dia buat tuh selama dia melakukan penelitian di Jepang, semua bukunya tuh isinya gambarnya kayak gini, catatan-catatan visual buat dia. Gitu. Jadi artinya dia mencoba menggabungkan antara gambar dengan catatan-catatan. Jadi bayangin seorang Mas Pranama yang tinggal di Jepang aja dan sekarang udah balik sih ke Indonesia ya. Dia bisa selama dia melakukan penelitian di Jepang, dia buat catatan-catatan dia dalam bentuk visual. Nah, terus ini contohnya kalau mau bikin sampai jadi bagus ya. Contohnya seperti diary visual. Nah, ini bikinnya bisa sampai lebih bagus seperti ini. Nah, terus ini kerjaan kakak nih gitu. Jadi kalau tadi teman-teman lihat contoh kepake nggak sih kalau pas kita kerja ya gitu atau pas kita berkarir gitu. Nah ini salah satu kerjaan kakak ketika kakak presentasi di Wakatobi. Nah karena kakak kan bekerja sebagai seorang dosen juga dan kemudian waktu itu harus presentasi di depan salah satu orang-orang yang punya kaitan dengan pariwisata di Wakatobi ya. Nah, ini adalah gambar kakak menggabungkan apa yang kakak temukan dari kamera, dari foto-foto, terus sama catatan-catatan dalam bentuk tulisan-tulisan kakak gitu. Jadi ini adalah pengalaman perjalanan kakak selama kakak di Wakatobi. Nah, ini contohnya. Nah, ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menunjukkan kepada si orang-orang di dinas pariwisata bahwa sebenarnya ada masalah loh. Nah, jadi kesimpulan dari gambar kakak yang 1, 2, 3 ini cuman gini aja. Nah, jadi ini adalah evaluasi kakak selama mengunjungi Wakatobi gitu. Jadi mereka bisa melihat bahwa ada titik-titik yang harus diperbaiki nih selama kalau orang-orang datang ke destinasi di Wakatobi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan, manfaatin deh gitu, mencatat atau menggambar-gambar apa yang teman-teman lihat dan temui ketika sedang jalan-jalan sama teman atau sama orang tua ya. Nah, seperti itu. Nah, terus visualin aja catatan, ini catatan kakak nih gitu. Nah, kalau sekarang karena sudah ada yang digital, jadi waktu itu kakak bikin kayak gini. Ini siapa sih William Tanujaya? Nah, waktu itu kakak lagi ikut kelasnya dia, ini salah satu ownernya Tokopedia nih. Pasti teman-teman udah sering dong belajar di Tokopedia ya, gratis ongkir ya. Nah, ini adalah gambar catatan kakak gitu, karena sekarang waktu itu lagi megang tablet, jadi kita bisa gambar pakai tablet juga gitu, bahkan bisa diwarna-warnai. Jadi apakah harus bagus? Sebenarnya enggak juga gitu. Yang penting teman-teman menyampaikan ide. Contoh ya, misalnya waktu itu si Pak William Tanujaya ini bilang gitu, kenapa nggak jadi Alibaba atau jadi eBay? Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar ya, kata eBay itu salah satu toko online terbesar di dunia.
dan juga Alibaba, salah satunya mungkin AliExpress gitu ya, pernah dengar. Nah, itu dianggapnya sebagai hiu dan sebagai buaya tuh di dunianya masing-masing, di laut sama di sungai. Nah, terus Tokopedia memilih untuk apa? Ya, saya kan nggak mau jadi hiu, saya juga nggak mau jadi buaya, saya memilih menjadi komodo, gitu, jadi besar di daratan. Nah, jadi karena dia mengatakan hal tersebut, gitu ya, akhirnya saya dengan cepat mencoba aja membayangkan, oke, gambar komodo kayak apa sih? Ya kayak gini aja kurang lebih kan, gitu. Mau mirip mau enggaknya, paling kita bisa ngelihat di internet, misalnya, oh gambar komodo kayak gini. Nah, bikin aja secara cepat. Gambarannya seperti ini. Jadi orang kebayang, oh Tokopedia itu adalah komodo, gitu. Oh eBay itu adalah hiu, gitu. Oh si ini adalah buaya, misalnya gitu. Jadi nggak perlu gambar yang terlalu bagus, yang penting teman-teman tahu idenya. Jadilah komodo di daratan. Nah ini adalah salah satu catatan visual kakak ya, yang kakak sudah modif-modif. Nah seperti itu. Nah terus pertanyaannya, kita mau mulai dari mana gitu? Ya sebenarnya sesimpel, sesederhana, ya udah gambar aja dulu gitu. Tapi kan terus biasanya banyak yang bilang, tapi kan saya nggak bisa gambar kak gitu. Aku kan nggak bisa gambar nih, gimana dong? Nah kalau kakak sih bilang bisa. Kenapa? Karena sebenarnya tipsnya, nih ya, tips yang keduanya itu adalah yang penting ide. Ini bukan gambar kita harus bagus gitu ya. Yang penting idenya dulu gitu. Ya, bukan gambarnya. Nah, gimana caranya? Coba, teman-teman pengen tahu nggak ini gambar apa? Ada yang mau jawab? Gajah. Benar. Gajah. Betul. Artinya gambar kakak yang kayak gini aja, teman-teman tahu kalau ini adalah gambar gajah. Benar kan? Dan pasti gambarnya sangat simple gitu, sederhana. Coba bandingkan dengan gambar yang ini. Gambarnya bagus banget kan, gambar gajahnya. Gambar gajahnya bagus banget. Nah, tapi balik ke sini, artinya gambar kita, apapun bentuknya, yang penting orang tuh tahu kalau, oh ini ternyata gajah, gitu. Nah, jadi artinya yang paling penting adalah idenya dulu, gitu. Jadi teman-teman nyampein idenya, nah bentuk gambarnya itu tidak harus yang sebagus ini, bahkan seperti ini aja teman-teman udah tahu kalau ini adalah gambar gajah. Nah, seperti itu ya. Jadi pasti teman-teman bilang, gampang ini gambar kayak gini, bahkan gambar aku pasti lebih bagus dari gambar kakak, gitu ya. Nah harapannya sih kayak gitu. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya, tapi cobalah untuk mencoba menggambar aja apa yang teman-teman pikirkan di dalam otak teman-teman. Nah tipsnya apa? Tipsnya ini, kira-kira hafal nggak ya? Namanya 3 bulkona. Gampang nggak sih nyebutnya? 3 bulkona. Gampang ya? Oke. Pertanyaannya apa sih 3 bulkona itu gitu kan? Nah, kakak pengen teman-teman ingat aja ini gitu di dalam menggambar. Ingat yang namanya 3 bulkona. Ini juga kakak dapetin dari guru kakak dulu waktu kakak kuliah gitu. Jadi dia bilang gitu, ingat aja bulkona pada waktu itu ya. Nah, tapi sekarang kakak tambahin ada kata 3-nya. Jadi 3 bulkona. Oke, apa sih 3 bulkona itu? Ini 3 bulkona itu. 1, T-nya itu adalah titik, G-nya itu adalah segitiga, bul-nya itu adalah bulat, ko-nya adalah kotak, nah-nya adalah panah. Jadi titik, segitiga, bulat, kotak, sama panah. Gampang nggak? Gampang ya? Nah, gitu dong. Mudah ya? Oke, jadi 3 bulkona adalah titik, segitiga, bulat, kotak, sama panah. Jadi titik, segitiga, bulat, kotak, panah. Oke. Nah, kalau gitu gimana? Ya udah, coba aja. Paling sederhana kayak gini. Benar nggak? Jadi teman-teman bisa gabungin tuh 3 bulkona tadi gitu. Titik bisa jadi mata, segitiga bisa jadi badan, ya kan? Panahnya bisa jadi tangan, kotaknya bisa jadi topi, gitu. Bulatnya bisa jadi muka, gitu. Nah, ini adalah contoh sederhana bahwa dari gambar 3 bulkona aja, teman-teman udah tahu bentuk ini adalah bentuk orang, ya kan? Nah, jadi artinya kita juga langsung bisa melihat, oh ini gambar orang ya, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi
Artinya kakak pengen ngajarin teman-teman supaya bisa berpikir sederhana aja gitu, nggak usah mikir yang ribet-ribet. Aduh kak, gambarku nggak bagus. Ini juga gambar kakak nggak bagus gitu. Tapi orang tuh jadi tahu kalau ini adalah gambar mengenai orang. Nah kira-kira kalau gambar kayak gini susah apa gampang? Lebih susah kata aku. Oh gitu. Aku Kenapa lebih susahnya? gampang. Nggak tahu, udah kebiasa bikin anime sih daripada bikin. Oh iya, kalau itu mah kamu udah jago. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak bisa gambar, tinggal gabung-gabungin aja sebenarnya yang 3 bulan. Kalau aku kan udah punya ciri khas sendiri gambarnya. Wah, itu mah lebih hebat dong dari gambar kakak. Jadi kakak jadi malu nih. Gambarnya jelek. Oke. Nah, kita latihan ya. Teman-teman udah disuruh nyiapin kertas kan? Sudah. Oke. Sudah. Bagus. Sudah. Ya. Nah, kalau gitu sekarang siapin kertasnya, mungkin sama spidolnya. Kita buat contoh gambar gabungan antara 3 bulkonah tadi gitu ya. 3 bulkonah ini dengan tambahin informasinya, kata-kata apapun yang teman-teman pengen buat. Nanti tunjukin di dalam Zoom-nya ya. Jadi supaya bisa kelihatan. Atau nanti kakak tunjuk deh siapa yang mau cerita tentang gambarnya. Bisa nggak kira-kira? Ini salah satu contoh kakak ambil lagi. Ini sama nih ya, ini tugas apa bukan tugas ya? Ini gambarnya Namira. Nah, kakak mau tunjukin dulu nih ke teman-teman kayak apa sih ininya, contohnya yang Namira buat. Yang Namira buat itu seperti ini nih. Nah, ya kan? Ada judulnya tadi. Nah, Namira mungkin nggak perlu nih tampilin semua. Karena kan tadi kan kakak bilang ada 3 bulkonah ya. Ternyata sama si Namira cukup bikin bulat, panah, sama dia kombinasikan dengan teks. Teksnya, nah karena kebetulan dia cerita tentang masker, nah seperti apa sih fungsi masker ini? Nah ini yang dijelasin sama Namira. Nah, kira-kira dengan 3 bulkonah, teman-teman boleh deh mikirin ide apa aja kita bikin seperti yang Namira kerjakan. Misalnya teman-teman mau bikin tentang sarapan pagiku gitu ya. Nah, coba gambarkan sarapan pagi teman-teman itu seperti apa. Tapi gabungin tadi tuh, boleh pakai segitiga, boleh pakai titik, boleh pakai panah untuk menunjukkan ini loh sarapan pagi aku. Atau misalnya buku cerita favoritku. Nah, itu boleh tuh teman-teman gambarkan buku ceritanya, terus kemudian tadi judulnya ya buku cerita favoritku sama kenapa sih buku itu menjadi favorit teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Tugasnya kita latihan gambar nih sama bikin catatan visual. Kakak. Enggak ya? Oke, kalau gitu siapin kertasnya. Kita coba ya, kita coba teman-teman boleh pilih apa mau sarapan, apa mau tentang buku cerita favorit, atau bahkan apa namanya film favorit juga boleh selama WFH atau selama school from home. Pasti ada film-film yang menjadi favorit teman-teman untuk ditonton. Nah nanti kalau udah selesai film horor boleh. Nah kalau nanti sudah selesai, kira-kira teman-teman tunjukin ya ke Zoom-nya ya. Nanti kakak tunjuk kira-kira siapa yang boleh cerita gitu tentang kenapa gambar itu yang dipilih. Kira-kira kalau 10 menit, oke? Kalau kelamaan, 5 menit aja kali ya? Tanya anjir. 10 apa 5 menit? 10. Oke, 10 menit ya. Oke, 10 menit. Waduh, banyak amat. Ntar habis waktunya. Oke, 10 menit. Jadi kita mulai dari sekarang 10 menit. Setelah 10 menit lagi nanti tolong tunjukin gambarnya di depan kamera Zoom-nya. Nah, nanti kakak akan tunjuk siapa yang cerita tentang gambarnya. Oke? Oke. Oke. Bebas kan ya? Bebas, bebas. Kok denger gua?
Ya, benar. Siapa tuh yang belum di-mute? Ada yang belum di-mute ya. Kak Yudo sambil menunggu mau nanya. Ya, silakan Ibu. Kalau misalnya kita lagi di live maksudnya pelajaran yang kajian atau apa, itu berarti kita dengerin dulu apa sambil coret-coret dulu atau gimana? Sebenarnya intinya kita bisa, intinya kan supaya kita tuh bisa recall ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita buat catatan yang benar-benar kata per kata itu, problemnya adalah kita suka malas gitu untuk buka lagi setelah sampai di rumah, atau ya udah lama-lama jadi nggak pernah dibuka gitu. Nah, misalnya pada saat itu sebenarnya kata kuncinya adalah kita memahami dulu apa yang disampaikan oleh orang yang sedang mengajar, seperti itu. Jadi setelah kita biasanya kan setelah pas lagi mengajar itu ada kata-kata kunci yang sebenarnya ingin kita selalu ingat gitu. Nah itu biasanya kita gambarkan atau kita tuliskan di dalam catatan kita. Seperti itu biasanya Ibu. Jadi poin-poin gitu ya? Bisa poin, bisa satu statement yang dianggap penting misalnya gitu, atau misalnya ada ada hal-hal lain yang ingin kita pahami. Tapi kalau kadang-kadang tuh kalau kita langsung nulis kata per kata itu seringkali kita suka kehilangan tuh. Ada momen yang aduh tadi dia ngomong apa ya. Nah, kayak gitu tuh Bu. Itu sering banget biasanya terjadi, bukan cuma di saya ya, tapi beberapa teman-teman yang lain juga sering mengalami hal yang kayak gitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya pada saat orang menjelaskan, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita berlatih mendengar dulu gitu. Nah inilah yang mungkin kalau mungkin saya bingung ya kalau dijelaskan pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris itu membedakan tuh antara listening sama hearing gitu. Nah yang kita lakukan sebenarnya adalah berlatih untuk listeningnya seperti itu Bu. Oh ini ada yang minta saya share screen lagi bentar ya Bu. Ada jelas Bu atau mungkin ada yang pengen di ini? Iya, terima kasih Kak Yudo, jelas. Ya, sama-sama Ibu. Ini mungkin bukan hal yang mudah ya, kalau apalagi buat kita yang sudah sangat bertahun-tahun selalu menulis dalam bentuk teks gitu ya. Ini jadi tantangan tersendiri karena ya awalnya juga saya begitu gitu, susah banget. Tapi justru tantangannya itu adalah karena kan kita harus men-shift nih dari kebiasaan lama kita yang fokus pada teks saja. Nah, ternyata begitu kita shifting gitu atau ketika kita bergeser mulai memadukan poin-poin dengan visual, itu justru akan melatih kita untuk bisa berpikir atau bahkan memecahkan beberapa permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya visual tadi gitu. Nah, ini yang salah satu keuntungan dari kemampuan untuk berpikir visual gitu. Contoh kayak misalnya kalau di kampus anak-anak yang mengerjakan skripsi misalnya atau riset itu pengalaman kita itu sekarang mereka harus memetakan permasalahan itu dalam bentuk visualisasi supaya kenapa? Supaya tergambar gitu. Kalau mereka cuma ngebayangin oh ada ini masalahnya ini tapi nggak pernah dituliskan dalam bentuk catatan visual gitu ya, itu seringkali jadi banyak yang miss gitu. Tapi begitu gambaran permasalahan atau peta permasalahan yang ada, nah kita jadi bisa lebih melihat oh ini sebenarnya bisa menempatkan solusi ini atau apa dan segala macam. Ini memang butuh latihan sih Bu gitu. Jadi kita yang sudah terlalu terbiasa dengan teks kemudian harus
Jadi bergeser ke arah yang lebih memadukan antara visual dengan teks. Iya, malah jadi kayak mikir gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi kayak mikir mau gambar apa ya gitu. Nah, itu karena kita nggak pernah berlatih untuk ini Bu, kosa gambar tadi, menambah kosa gambar kita. Gitu. Nah, saya lupa ya, tapi saya tuh ada satu buku yang tujuannya Art Before Breakfast, itu tujuannya itu selalu untuk setiap hari itu kerjanya menambah kosa gambar gitu, istilahnya itu gitu. Nah, jadi kan kalau kosakata kan kita sudah terbiasa ya dari kecil gitu. Nah, kalau kosa gambar itu kita emang butuh latihan. Contoh misalnya, kita ikutin aja bentuk teko yang ada di rumah setiap pagi, misalnya latihan, terus nanti tambah lagi gelas gitu. Itu untuk menambah supaya kita bisa berlatih untuk menambah kosa gambar tadi gitu. Nah, tapi sebenarnya buat teman-teman yang masih duduk di SD dan SMP malah lebih enak gitu, karena mereka taunya lebih dini gitu, dan jadi akhirnya sekarang bisa. Makanya pas saya lihat gambarnya Namira ini, saya tuh udah sirik banget. Aduh, enak banget sih, zaman SD udah suruh berlatih membuat kombinasi antara teks dengan gambar gitu. Dulu sih zaman saya waktu kecil sih, mana pernah saya pernah diomelin sama guru karena nggak bisa ngikutin pelajarannya dia, akhirnya saya malah gambar-gambar di buku diomelin. Gitu. Ini waktunya tinggal 3-4 menit lagi kali ya, Kak Yudo? Iya Bu, boleh. Tinggal 3 menit lagi ya teman-teman. Ada yang udah selesai di chat, Kak? Oh iya, ada yang udah selesai. Mungkin bisa ditunjukin Mau duluan sambil ditunjukin? menunggu teman-teman yang lain. Boleh loh ditunjukin. Sambil dijelasin kenapa gambar itu yang dipilih. Malu-malu ya? Mana yang mau nunjukin gambar? Oh, udah tuh. Siapa tuh? Raka ya? Rene. Rene, Raka dan Rene. Boleh di ini Raka boleh diceritain? Itu Rene. Rene. Itu Rene. Rene, maaf. Rene boleh diceritain gambar apa itu? Ini sarapannya aku. Agak dinaikin dikit gambarnya. Oh ya, ceritain sarapannya apa tuh Kentangnya. hari ini? Oh, hari ini makan kentang nih ceritanya. Kentang dan telur. Oh, enak ya. Pakai saus. Pakai saus di situ, gambar sausnya. Tinggal ditambahin aja tuh kata-katanya tuh di sebelah kanan kirinya, bisa lebih jelasin misalnya saus apa yang dipakai hari ini, saus bubuk atau misalnya saus yang bentuknya dalam saset atau apa tuh Rene. Jadi biar lebih seru catatannya. Aku udah selesai ini gambar aku. Mana? Gambarnya cerita tentang apa? Ini Kak gambar apa? Ini Rakanya atau Rene-nya nih? Raka. Iya, ini Raka. Oke, Raka, ceritain dong gambarnya tentang apa?
tentang sarapannya aku. Sarapan apa tuh pagi ini? Goreng. Kentang juga? Oh, oke. Sama Nah, telur. nanti Raka tinggal tambahin aja tuh, tambahin judulnya yang gede, sarapan pagiku gitu, atau makan pagiku gitu tuh, bisa. Oke, bagus nih Raka, tinggal ditambah-tambahin aja. Ada lagi yang mau sharing? Oke. Sama-sama. Aku. Yang mana nih? Coba aja tunjukin di videonya. Nih Kak, Hmm, kelihatan nggak Kak? namanya siapa namanya? Zakna. Oh, Zakna, bentar. Yang warnanya merah-merah itu ya, gambarnya ya? Iya. Oke. Minecraft, ceritain dong, ngapain itu? Menjelaskan. Enggak sih, aku cuma ngikutin kayak kakak gini, tapi Iya. kurang ada penjelasannya. Nah, tinggal ditambahin aja tuh penjelasannya. Kenapa sih Zakna suka bermain Minecraft? Ini main kan ya, kayak game gitu ya? Iya, tapi sekarang lagi aktifnya di Roblox sih. Oh gitu. Cerita itu udah judul tuh, Minecraft. Misalnya mungkin nanti tinggal tambahin kenapa aku suka main Minecraft gitu. Misalnya ada karakter siapanya gitu, terus di mana serunya itu bisa ditambahin tuh Zakna. Iya. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama. Thank you Zakna. Siapa ini ya? Filzah ya? Filzah Ica. Iya, Kak. Boleh ceritain nggak nih? Kayaknya teman-teman yang lain bisa ngeliat nggak ya karyanya si Filzah Ica ini? Kelihatan nggak? Bisa lihat Kak, kelihatan. Kelihatan ya? Oh ya. Silakan Filzah diceritain. Ini catatannya tentang apa? Ini catatannya tentang kaktus. Karena aku lagi suka tanaman indoor. Oh, lucu Beli banget. kaktus. Jadi kamu ceritanya ini pengalaman kamu merawat si kaktusnya ya? Iya. Oke, ceritain deh, Filzah itu apa aja tuh di cerita kaktusnya itu? Kaktus ini tuh di sini tuh aku nulisnya itu ciri-cirinya kaktus. Jadi kaktus Oh. itu tanamannya itu nggak perlu disiram setiap hari. Terus dia itu perlu matahari banyak. Dia Jadi itu bisa. tanamannya itu yang paling gampang gitu loh. Jadi kalau bagi yang pemula baru-baru apa sih namanya nanam tanaman lebih baik nanam kaktus gitu. Oh, menarik. Judulnya mana judulnya? Filzah Ada di catatannya. potnya. Oh, judulnya di potnya. Oke. Oh, ini judulnya ya. Ya, mungkin nanti Filzah bisa nambahin, misalnya dikasih kotak gitu, judulnya menanam kaktus atau mudahnya merawat kaktus gitu tuh bisa tuh Filzah. Ya, Oke, bagus. Terima kasih Filzah. sama-sama. Ada lagi nggak yang mau sharing? Yang sudah selesai? Karina, oke. Silakan Karina. Dibuka dulu tuh, di-mute dulu tuh, di-unmute. Belum ya? Karina bermasalah katanya mic-nya. Oh, Itu kayaknya ya. udah tuh. Ini bisa nih, kok Karina. Karina. Boleh, Karina mau sharing apa? Kedengeran tapi cuman kecil. agak kecil. Nggak apa-apa, Karina. Ininya gambar visualnya tentang membuat pancake. Membuat pancake, oke. Nah, ceritain terus gimana buat pancake-nya, Karina? Pertama aku nulis bahan-bahannya. Ya.
judul sedikit lah di bawah. Terus nggak apa-apa Karina, ceritain aja. Nggak apa-apa, nanti Karina tambahin aja di judulnya cara membuat pancake ala Karina gitu ya. Jadi, apa namanya, biar jadi punya ciri khas tuh. Oh, ini pancake-nya versi Karina nih. Nanti kamu bisa sharing tuh di sosmed kamu tuh. Jadi biar teman-teman pada lihat di Instagram apa di mana gitu ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Di saya ini yang videonya kelihatan Faizah nih. Iya. Faizah mau cerita? Mau. Cerita apa? Sebut. Aduh. Faizah gambar apa itu? Hand sanitizer. Oh, kenapa hand sanitizer-nya? Karena bisa membunuh virus dan bakteri 99%. 99%. Iya. Bagus tuh. Jadi apa namanya, Faiza pengen menunjukkan bahwa dengan menggunakan hand sanitizer bisa membunuh ini ya, virus dan bakteri ya. Iya. Ya, itu judulnya jangan lupa dikotakin tuh biar kelihatan Faiza. Oke, lucu-lucu nih gambarnya sama idenya. Ada lagi yang mau sharing? Oke, bentar-bentar nih ada nih. Shiva. Shiva mau ceritain gambar apa itu? Jadi aku ceritain sarapan aku. Aku tadi sarapan pakai kue sus yang dibuat kemarin malam. Tapi sini Shiva yang cuma buat sendiri? enggak sama nenek. Oh, oke. Nenek yang buatin. Terus? Di sini aku dalamnya cuma catatan resep bukan nggak ada ukurannya karena aku nggak hafal, sama cara jadiinnya jadi susnya. Oh ya, jadi ini sebenarnya cerita tentang cara membuat kue sus ya? Iya, oke, Siva. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Gampang ya? Ya, jadi yang perlu teman-teman lakuin tuh tinggal sering aja latihan gitu untuk bikin catatan-catatan visual seperti ini. Karena balik lagi ya, yang penting itu sebenarnya adalah idenya, bukan gambar kita bagus atau tidak. Jadi jangan malu-malu gitu. Yang penting teman-teman bisa menyampaikan ide teman-teman melalui gambar dan kata-kata yang ingin menjelaskan. Seperti itu. Nah, mungkin tugas yang keduanya, Bu Intania mau memberikan ininya, Bu, sebagai latihan? Ya, baik Kak Yudo. Tadi kan saya lihat di chat masih banyak yang pengen nge-share tugasnya yang pertama. Mungkin nanti bisa di-share di grup WhatsApp aja gitu kali ya Kak Yudo, yang pertama tadi. Masih banyak yang mau nunjukin karyanya gitu. Boleh banget. Jadi nanti teman-teman fotoin aja, terus kirim di grup WhatsApp yang sudah dibuat sama teman-teman di Taktik gitu ya, Bu Intania ya? Iya, betul. Nanti kalau ada yang belum bergabung di grup, bisa minta invite sama Shiva atau Ara. Baik, jadi tugas yang kedua, anak-anak, apa instruksinya nih, Kak Yudo? Instruksinya mereka mencatat dari cerita artikel yang saya bacakan gitu ya, Kak Yudo? Ya, jadi ini kita kayak latihan kalau di sekolah atau pas lagi kelas online gitu ya, Bu Intania ya? Iya, betul. Ya, jadi kayak di kelas online, nanti Ibu Intania akan cerita tentang apa yang ingin dia sampaikan. Nanti teman-teman coba tadi ya,
kamita ya. Jadi kita rekam dulu, terus pahami dulu, nanti buat catatan visualnya. Seperti itu ya Bu Intania ya. Iya betul. Oke, silakan Ibu. Baik. 5 negara dengan penanganan virus corona terbaik. Sampai saat ini, penyebaran dan penularan COVID-19 masih terus terjadi. Bahkan jumlah korban terus bertambah. Lebih dari 219.000 orang terinfeksi virus ini dan ada lebih dari 8.900 orang meninggal dunia. Jumlah kasus terbanyak ada di Tiongkok, Italia, Iran, Spanyol, dan Jerman. Sebanyak lebih dari 10.000 orang positif terinfeksi COVID-19 di masing-masing negara tersebut per 19 Maret 2020. Namun, dari banyak negara yang terinfeksi virus corona tersebut, ada beberapa negara yang dapat menangani kasus COVID-19 dengan cukup baik, sehingga kematian dapat diminimalkan. Inilah 5 negara dengan penanganan COVID-19 terbaik di dunia. Yang pertama, Israel. Salah satu negara dengan penanganan COVID-19 terbaik di dunia adalah Israel. Tercatat hingga saat ini itu 19 Maret ya, 2020. Terinfeksi hingga saat ini serangan virus corona mencapai 433 orang. Yang pertama Israel pertama kali dikonfirmasi pada 21 Februari 2020 dan masih bertambah terus hingga kini. Tidak sampai 24 jam setelah konfirmasi tersebut, pemerintah Israel segera memerintahkan pencegahan orang asing masuk ke Israel, terutama mereka yang berasal dari Asia. Dengan sistem kesehatan yang menjadi salah satu terbaik di dunia, Israel dapat mempertahankan tingkat fasilitas 0 jiwa hingga saat berita ini ditulis. Ditambah dengan kebijakan ketat tentang isolasi warga asing dan warga lokal yang dicurigai terinfeksi COVID-19, membuat negara berpenduduk 9 juta jiwa ini dianggap sebagai negara dengan penanganan COVID-19 paling cepat di dunia. Yang kedua, Qatar. Jumlah orang terinfeksi COVID-19 di Qatar sebanyak 452 orang, jumlah kematian 0 jiwa. Kemampuan Qatar dalam menanggulangi bencana wabah virus patut diapresiasi. Qatar Foundation dalam halaman resminya menuliskan bahwa blokade dan pencegahan orang asing masuk ke Qatar secara ketat merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Qatar. Dengan dana cukup berlimpah, Qatar dapat membuat kebijakan khusus untuk peningkatan sistem kesehatan dan teknologi medis secara masif di seluruh negeri. 3. Finlandia. Negeri makmur Finlandia memang termasuk negara dengan sistem kesehatan terbaik di dunia. Begitu juga dalam hal penanganan COVID-19. Total ada 359 orang terinfeksi virus corona. Jumlah kematian 0 jiwa. Dalam halamannya di Finlandia memberitakan bahwa pemerintah Finlandia telah menyiapkan dana darurat sebesar 5 miliar euro atau setara 86 triliun khusus untuk menangani penyebaran COVID-19. Perbatasan antara negara ditutup total. Sekolah dan pusat keramaian lainnya diliburkan. Bahkan pemerintah Finlandia telah membahas dekret darurat khusus untuk mencegah penyebaran virus corona. Terbukti langkah tegas tersebut menjaga tingkat fatalitas kematian sebesar 0. Yang keempat, Republik Ceko. Jumlah orang terinfeksi mencapai 522 orang. 0 fatalitas kematian sebanyak 0 jiwa. Namun, Republik Ceko dapat melakukannya hingga detik ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan meninggal di negara berpopulasi 10 juta jiwa ini. Kebijakan tegas pemerintah Ceko dalam menanggulangi virus ini berdampak pada turunnya kasus corona dari hari ke hari. US News dalam halamannya menulis bahwa pemerintah Republik Ceko telah menutup semua pusat keramaian publik untuk meminimalkan dampak COVID-19.
Namun, kebijakan ketat tersebut tidak mencakup toko makanan, farmasi, bank, dan kantor-kantor penting lainnya. Tujuan dilakukan hal ini untuk membatasi kontak antar warga, dan hasilnya terlihat bagus, karena tidak ada korban meninggal akibat COVID-19 di Republik Ceko. Yang terakhir, Singapura. Negara tetangga kita ini awalnya cukup terkejut dengan penyebaran COVID-19 yang terjadi di negaranya. Dengan tanggap, akhirnya pemerintah Singapura bertindak cepat dalam menangani orang-orang yang terinfeksi corona. Saat ini ada 313 orang yang terinfeksi dan tidak ada kematian akibat virus corona. Bahkan Singapura dijadikan contoh dan model bagi negara lain dalam mengawasi COVID-19. Seperti ditulis dalam Channel News Asia. Rupanya pengalaman Singapura dalam menangani SARS pada 2003 silam menjadi bekal khusus bagi Singapura dalam menangani COVID-19. Selain itu, sistem dan teknologi medis di Singapura merupakan salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia. Jadi, tak mengherankan jika Singapura terlihat siap dan dapat dengan tepat menangani COVID-19. Itulah 5 negara yang diklaim memiliki penanganan kasus COVID-19 terbaik di dunia. Semoga wabah dan pandemi global ini cepat berlalu ya. Baik, itu tadi artikel tentang 5 negara yang terbaik dalam menangani COVID-19. Oke, kita kasih waktu berapa lama, Bu Intania? 5 menit kali ya? Apa ada yang udah sih itu? Di chat katanya ada yang udah selesai sepertinya. Ada yang udah. Udah. Mungkin yang udah selesai bisa cerita dulu, Kak Yuda, tunjukkan dulu atau bagaimana? Boleh kalau udah ada yang selesai. Siapa? Mazara ya? Mazara yang udah selesai ya? Mozara. Ya? Mozara sudah selesai? Udah. Oh, boleh ceritain. Agak aneh tapi. Nggak apa-apa, kan kita belajar. Ya udah. Ya. Oke, so ini gambar aku. Aku bikinnya tentang Roblox karena aku lagi suka sama Roblox. Oh, oke. Ini berarti tugas yang tadi ya? Ya, terus? Terus Roblox itu ada aplikasi untuk membangun imajinasi. Kalau aku sendiri, aku suka buat game. Oh, kamu suka bikin game? Iya. Oke, bisa juga tuh nanti dituangin pengalaman bikin gamenya di catatan visualnya kayak apa namanya babak-babaknya, stage-nya gitu ya? Iya. Ya, nanti kamu foto nanti di-share di grup WhatsApp grupnya ya? Oh, udah di-share. Oh, udah di-share. Oke, terima kasih Mozara ceritanya. Oke, tugas yang dari Bu Intania waktunya 10 menit juga ya. Nanti kalau udah ada yang kelar, boleh diceritain. Wah, ada yang main Roblox juga ini. Banyak ya. Ada yang belum paham kayaknya tadi di chat. Tugas kedua itu mencatat tadi yang sudah dibacakan. Tadi dibacainnya kecepatan atau gimana? Ada yang difahami nggak?
Kecepatan. Kecepatan ya? Mau diulang atau gimana Kak Yudo? Ini aja Bu, kita Di-share supaya artikel atau ya, gimana? di-share aja di grup kali ya. Di-chat Di-share dulu di grup. sementara ya, artikelnya Ah, di-chat di grup dan nanti, di itu ya. nanti teman-teman bikin catatan visualnya. Tapi tadi kakak pengen nunjukin aja, bisa jadi nanti modelnya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman ikut kelas online atau lagi belajar di sekolah gitu ya, ada guru yang sebenarnya lagi menerangkan sesuatu, teman-teman bisa catat tuh poin-poin pentingnya, terus kemudian nanti dibuat di catatan visualnya. Nah itu contohnya seperti itu. Nah untuk kasus yang tadi yang diceritakan tentang kasus COVID, nanti ditambahin ya di grup chat nanti sama Bu Intania, di share di sana. Nanti teman-teman bikin catatan visualnya, terus nanti di share di grup WhatsApp ya. Oke, kalau gitu kakak lanjutin dulu ya. Yang terakhir deh sebelum nanti kita ini ya, kita selesai. Kak, aku mau nanya artikelnya boleh di-send ke chat nggak? Ya, nanti itu di-share di grup chat sama Ibu Intania ya. Tadi udah coba kayak kepanjangan, langsung di grup peserta aja ya. Ya, di grup peserta aja. Sebentar dikirim ya. Ini slide-nya udah kelihatan lagi, judulnya Ideas Not Art. Sudah. Ya. Oke, kakak lanjutin ya materi slide-slide yang terakhir. Itu adalah tips berikutnya adalah berpikir otak nih. Oke, berpikir otak apa sih Kak? Gitu kan? Pasti pertanyaannya. Nah, berpikir otak tuh kayak gini. Jadi kita kalau misalnya teman-teman punya permasalahan gitu ya, misalnya dikasih tugas nih sama gurunya, ayo bikin sesuatu yang kira-kira apa sih masalah misalnya di rumah gitu ya, teman-teman bisa gambarin kira-kira nanti teman-teman bisa ngasih usulan tuh kalau ada problem kayak gini misalnya nanti bisa kasih usulan solusi apa misalnya kayak gitu ya. Nah contohnya kita bisa mulai dari berpikir kotak. Kayak gimana nih berpikir kotak? Kayak gini nih berpikir kotak. Jadi teman-teman bisa bikin kotaknya dulu. Nah, kotak ini sebenarnya urutan. Nanti kasih judulnya, mau di tengah-tengah, mau di atas, mau di bawah, boleh, bebas. Nah, itu ada gambar kan, di ujung ada orang yang lagi kesel, lagi bete, gitu, sampai di kotak yang terakhir dia happy. Nah, ini mau nunjukin bahwa sebenarnya ketika dia bete, itu sebenarnya dia punya masalah tuh. Ya kan? Nah, nanti tinggal teman-teman gambarin tuh di dalam kotak-kotak itu, apa masalahnya sampai kemudian nanti adalah usulan-usulan sampai kemudian orang itu happy. Nah, contohnya gitu ya. Nah, kakak mau ngasih contoh. Oh ini nih, latihannya itu adalah teman-teman nanti membayangkan, nah ini tugas buat PR juga. Nah, kalau yang ini nanti ada hadiahnya nih. Jadi kalau teman-teman ngumpulin nanti yang beberapa yang bagus atau yang menarik idenya, nanti kakak kasih hadiah. Nanti kakak tanya sama Bu Intania alamat rumahnya di mana, nanti kakak kirimkan hadiahnya ya. Nah, jadi sebelum sama sesudah, tunjukin masalahnya, terus sama tunjukin solusinya. Nah, kakak mau kasih contoh ya. Contohnya ini nih. Nah, ini udah kakak posting sebenarnya di sosial media kakak. Jadi waktu itu kebetulan kakak punya anak itu punya peliharaan tuh hamster ya, kelihatan ya kalau di slide ya. Nah tiba-tiba satu hari hamsternya itu punya anak 7 tuh. Nah itu yang kecil-kecil tuh ada 7 kalau dihitung-hitungnya. Ada 7 bayi hamster. Nah karena dulu kandangnya kecil, jadi penuh kan. Nah ini kan masalah nih, ya kan? Kaget kan? Pertama kita kaget, terus kedua kandangnya kecil. Sementara anaknya 7, dan juga kalau baca-baca di berita atau apa, atau di YouTube misalnya, itu ternyata hamster-hamster yang baru lahir itu nggak boleh digabung tuh, gitu, karena bisa jadi nanti dimakan sama bapaknya atau apa gitu ya, karena
suka susah membedakan karena kan hamster kan kuat di penciumannya tuh. Nah, terus jalan-jalan deh ke toko hewan peliharaan, nyari kandang hamster baru. Ternyata begitu ngelihat kandang hamster baru harganya mahal banget. Wah mahal ya, itu kan masalah-masalah tuh, ya kan? Nah, terus baru kemudian menemukan idenya apa gitu? Idenya adalah, oh ya udah pakai kontainer aja, kita beli kontainer di S Hardware yang harganya murah. Terus ya udah, karena ada bantuan YouTube, jadi bikin deh gimana caranya bikin kandang hamster. Nah, dikerjain bikin kandang hamster sampai akhirnya sekarang hamsternya udah pindah rumah ke rumah yang lebih gede dari kontainer itu. Nah, ini contoh sederhana nih, ya kan? Judulnya adalah DIY, Do It Yourself Kandang Hamster, itu judulnya. Nah, ini adalah gambar. Nah, berpikir kotaknya di mana? Nah, ini yang saya mau tunjukin di slide berikutnya. Nah, ini nih, teman-teman. Tadi, ya kan, tunjukin masalahnya apa, ya kan, terus kemudian gabungkan tuh, itu udah gabung semua ya, tuh ada bulat, kotak, panah, titik, segitiga, semua tuh udah dicampur tuh. Jadi satu di gambar ini ya. Nah, terus tunjukin apa? Ya, itu tadi, masalahnya di mana. Nah, kotaknya nih tujuannya apa? Tujuannya untuk teman-teman bisa memikirkan mulai dari masalah sampai solusi. Kira-kira kalau ada masalah ini, kalau kita visualkan solusinya tuh teman-teman bisa mikirin juga. Nah, kasih deh judulnya. Gitu. Nah, kebayang nggak? Kebayang, Kak. Kebayang ya? Oke, kalau kebayang, nah ini jadi tugas teman-teman nih. Bikin seperti ini, nanti kirimkan di grup WhatsApp. Nanti siapa yang menurut kakak terbaik, nanti kakak akan pilih pemenangnya. Nanti siapa yang menang, nanti akan kakak kirimkan hadiah ke rumah teman-teman. Gitu. Oke, setuju? Setuju. Iya, iya. Oke, nah ini jadi sekaligus penutup ya kalau dari kakak ya. Jadi kakak tadi sudah menjelaskan gimana teman-teman bisa mulai membuat catatan-catatannya dalam bentuk visual. Terus kemudian tadi ada beberapa tips ya, ada Kamita, terus kemudian juga ada 3 bulkona. Nah, sampai kemudian yang terakhir itu berpikir kotak. Berpikir kotak itu untuk misalnya teman-teman tadi gitu. Melihat ada masalah dan solusinya di ujung tuh solusinya kan happy gitu ya. Sampai dia akhirnya jadi happy menyelesaikan permasalahan. Jadi bahkan dari hal yang sederhana ini aja teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, step-step ini. Makanya kenapa berpikir visual atau membuat catatan visual ini menjadi penting ketika misalnya nanti salah satunya kalau teman-teman udah besar membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya kayak gitu. Kak, Jadi ya kita nggak harus sama persis alurnya kayak gini kan, Kak? enggak, kamu boleh pilih ide apapun. Kalau ini kan kebetulan kasusnya waktu itu kalau di kakak kan tiba-tiba hamsternya ngelahirin kandangnya jadi penuh. Nah, teman-teman bisa melihat tuh apa aja gitu misalnya pernah punya pengalaman bikin atau jualan kue. Nah, kenapa harus jualan kue? Nah, bisa juga ceritain dalam bentuk kotak-kotak ini, gitu. Boleh kok, bebas. Ada market day, ada apa misalnya, pernah bikin buku tadi, atau misalnya pernah ceritain apa, boleh. Ceritain aja dengan cara berpikir kotak seperti ini. Kan ada tanda panahnya tuh. Jadi berpikir kotaknya hanya membantu aja. Kalau teman-teman udah terbiasa, nggak perlu lagi ada kotak, tapi cara berpikir kita udah runut gitu. Kak, Udah step by step. Ya. aku mau nanya, itu Boleh. kita bikinnya itu harus sesuai pengalaman kita atau sebenarnya kalau imajinasi kita sendiri boleh nggak? Boleh banget. Jadi kan emang tadi di awal kakak udah nyebutin bahwa salah satu tujuan untuk berpikir visual ini untuk melatih imajinasi. Boleh. Jadi sebenarnya kotak ini hanya untuk membantu teman-teman untuk bisa menunjukkan aja gitu. Dari sini stepnya kemana, kasih judulnya gitu. Boleh. Bukan itu Kak maksudnya Kak. Yang mana? Jadi itu ceritanya itu harus sesuai pengalaman kita atau sebenarnya imajinasi atau
Oke, jadi kalau kakak bilang itu bisa sesuai pengalaman, boleh juga tentang imajinasi. Oke? Pengalaman boleh, imajinasi boleh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kebayang PR-nya? Kebayang ya? Oke, pokoknya siapa yang nanti kita pilih dan menurut kita bagus dan terbaik, kita akan berikan hadiah. Nanti akan dikontak oleh teman-teman yang ada di taktik ya. Seperti itu. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kak. Waktu ngirim paling lambatnya kapan, Kak? Oh iya, berapa lama ya? Teman-teman mau berapa lama? 3 hari, 4 hari? 5 hari. 2 5 hari. hari. Seminggu ya? 2 hari, Kak, 2 hari. Seminggu. Ya udah. Kalau hari ini Hari. Boleh. Mau hari ini boleh, tapi batas waktunya seminggu ya. Ya, jadi batas waktunya seminggu. Teman-teman, kalau ada yang selesai hari ini boleh kirim. Kalau seminggu nanti dari seminggu itu silakan aja. Pokoknya kalau lewat dari hari Senin, berarti udah nggak dihitung sebagai ini ya, untuk diseleksi siapa yang bagus ya. Oke. Oke, kalau demikian, gitu aja dari kakak. Terima kasih teman-teman udah mau duduk dan mendengarkan. Bahkan juga ada yang sharing pengalamannya tadi. Dari kakak sekian aja. Sebelum kakak nanti akan kembalikan ke tim dari taktik dan Ibu Intania. Kakak mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan apa yang kakak sharing bisa berguna buat teman-teman ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman dari taktik dan Ibu Intania. Terima kasih. Kak, ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugasnya apa, Kak? Oh, masih ada yang bertanya tadi ya? Ya, masih yang di tugas, Kak. Tugas yang mana? Oh, hilang suaranya. Oke, jadi teman-teman punya 2 tugas ya. Tadi ada satu dari Ibu Intan. Itu nanti udah di-share di grup. Jadi ada satu artikel tentang COVID. Jadi teman-teman juga bisa tahu negara-negara mana yang bisa menyelesaikan permasalahan COVID. Nah, itu teman-teman bikin catatan visualnya. Terus yang kedua, itu teman-teman boleh pilih berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri, gitu ya, tadi dengan menggunakan kotak bantu tadi yang sudah kakak jelasin. Nah, tadi kan kakak ngasih gambarnya itu yang hamster ya, gitu. Jadi ada ada problem, misalnya hamsternya ngelahirin, terus jadi penuh kandangnya, terus harus nyari harga kandangnya mahal, akhirnya buat sendiri sebagai solusinya, misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa pakai pengalaman juga sehari-hari, misalnya teman-teman temuin pas lagi sekolahnya nyebelin, misalnya pelajaran online-nya bikin capek. Nah, teman-teman punya nggak misalnya cara untuk supaya nggak bosenin kelas online-nya, misalnya gitu ya. Atau yang tadi itu, boleh nggak pakai imajinasi bikin itu? Boleh juga, kalau teman-teman punya ide apa, saya pengen bikin buku, misalnya buku komiknya tentang si siapa yang suka main Roblox tadi misalnya kan, gitu. Boleh aja gitu, ceritakan aja dalam bentuk catatan visual yang pakai kotak tadi, gitu ya. Nah, itu yang kakak kasih waktunya selama seminggu tuh. Jadi nanti selama seminggu kirimkan lagi di grup WhatsApp-nya tim taktik tadi. Nanti yang terbaik kakak akan kasih tahu. Nanti kakak akan minta alamatnya untuk kakak kirimkan hadiahnya. Oke? Oke, Kak. Gas ya. Oke, silakan teman-teman dari tim taktik dan Ibu Intania. Dari saya mungkin sudah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live belum? Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, Makasih, sama-sama. Kak.
Bu Intannya nggak ada ya? Ada. Cuma iya, Bu, ini, silakan, Bu. ya, terima kasih Kak Yudo yang sudah menyediakan waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi